Baiklah, pada bagian kedua ini masih dalam tema besar tentang sumber hukum dan hierarki perundang-undangan. Saya akan menjelaskan tentang eh, klasifikasi sumber hukum. Klasifikasi sumber hukum itu sebetulnya mengacu kepada bagaimana kemudian sumber hukum itu digolong-golongkan dengan berbasis pada kriteria tertentu sehingga memunculkan klasifikasi tertentu. Nah, dalam konteks ini akan saya ambil beberapa klasifikasi yang memang sudah disediakan oleh para pemikir atau ahli hukum. Pertama, klasifikasi sumber hukum itu muncul dalam klasifikasi material atau formil. Jadi sumber hukum itu bisa disebut atau bisa dikualifikasikan sebagai sumber hukum material, bisa diklasifikasikan dalam sumber hukum formil. Nah, ini mohon untuk dibedakan dengan hukum material dan hukum formil dalam kaitannya dengan keberlakuan atau dilihat dari aspek isinya. Nah, dalam klasifikasi sumber hukum material formil ini, sesuatu sumber hukum itu dikatakan sebagai sumber hukum material jikalau di dalamnya memuat sumber atau muasal dari suatu aturan hukum. Jadi bisa dikatakan sumber hukum material ini adalah inspirasi dari hukum yang berlaku. Inspirasi artinya kalau kita lihat secara proses, maka sebelum membuat suatu rumusan aturan atau hukum, maka pembentuknya itu akan melihat berbagai macam aspek. Bisa saja ada kaidah agama, kaidah kesusilaan, nilai-nilai atau tradisi di suatu masyarakat tertentu yang kemudian diadopsi menjadi hukum. Itulah yang kemudian menjadi sumber hukum material. Jadi secara substansial kita bisa melacak dari mana nih sebetulnya ketentuan hukum itu berasal. Dan itu tidak harus mewujud dalam bentuk hukum juga gitu. Nah, hal ini dibedakan dengan klasifikasi sumber hukum yang kedua, yaitu sumber hukum formil. Nah, dalam sumber hukum formil ini sumber hukum itu dipandang sebagai sumber hukum jikalau kemudian dia memiliki legitimasi. Artinya dengan kata lain, sumber hukum formil ini ya aturan itu sendiri, hukum itu sendiri, di mana para pegiat hukum atau pengemban hukum ini menarik kesimpulan atau membuat suatu putusan yang didasarkan pada sumber hukum yang ada. Jadi dalam arti formil ini berarti dia memiliki legitimasi, dan siapa yang memberikan legitimasi ya tentu saja dalam praktek keseharian itu adalah negara. Sederhananya sumber hukum formil ini ya dasar hukum. Nah, seperti itu. Kalau dalam perdebatan atau diskusi yang biasanya berlangsung di antara para hukum, mereka seringkali mungkin mengajukan pertanyaan, apa dasar hukumnya? Nah, dalam konteks inilah kemudian sumber hukum formil itu muncul. Dasar hukum itu berarti tempat atau sumber hukum formil adalah tempat di mana suatu aturan itu memiliki legitimasinya. Oke, klasifikasi sumber hukum yang kedua adalah normal dan abnormal. Ini klasifikasi semacam ini itu didasarkan pada dalam situasi seperti apa sumber hukum itu kemudian muncul atau exist, ya. Yang pertama, klasifikasi sumber hukum disebut sebagai sumber hukum normal
adalah ketika ya situasinya normal. Normal dalam artian tidak ada suatu peristiwa tertentu yang mengakibatkan hukum itu tidak berjalan dengan normal. Ya gampangannya kalau misalkan kalau kita menggunakan kata sederhana ya situasi yang damai, situasi yang tertib. Sedangkan klasifikasi yang lain adalah abnormal. Apa maksud dari sumber hukum abnormal ini? Itu adalah ketika hukum yang ada itu diperoleh dalam situasi yang tidak damai, penuh dengan ketidakpastian. Nah, klasifikasi sumber hukum dalam artian yang normal atau sumber hukum yang normal ya kita bisa sebut saja undang-undang kayak gitu ya. Kemudian peraturan lainnya, hukum ada dan sebagainya. Itu merupakan sumber hukum normal. Nah, bagaimana dengan sumber hukum yang abnormal ini? Sumber hukum yang abnormal kita bisa menemunya ketika terjadi revolusi, terjadi kudeta misalkan, yang dalam situasi tertentu itu memang penuh dengan ketergesaan dan kedaruratan. Nah, itu bisa disebut sebagai hukum yang atau sumber hukum yang abnormal. Nah, ini biasanya merujuk pada situasi revolusi. Kudeta. Kudeta itu peralihan kekuasaan dengan menggunakan mostly ya, kebanyakan kekerasan. Nah, kudeta abnormal ini biasanya juga akan mengganti hukum yang berlaku dengan menggunakan cara-cara yang berada di luar yang telah disediakan oleh hukum itu sendiri. Tapi at the end, pada akhirnya itu semuanya akan dikembalikan pada negara tersebut atau bangsa tersebut apakah akan menerima proses yang semacam itu atau tidak. Kalau diterima ya itu akan menjadi hukum. Kalau tidak ya tentu saja pihak yang bersalah akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi ya itu mungkin semacam resiko dari revolusi.